Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Ramadan from class C, English Department student 2018. Okay, I will continue my material from the first video, and in second video I will explain more specific about the characteristic of human language. Oke, langsung saja. Karakteristik yang pertama adalah language as a system. Language itu adalah sebuah sistem. The orderly arrangement is pattern and form a meaningful whole. Oke, sistem itu berarti sebuah susunan yang teratur dan berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sebagai contoh yang paling dekat dengan diri kita adalah contoh saja tubuh manusia. Apabila tubuh manusia ini adalah sebuah sistem, dan apabila satu rangkaian dari tubuh kita ini bermasalah, maka tidak akan proses dalam tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah language as a symbol. Something that marks other things indirectly and naturally but is conventional. Bahasa sebagai lambang. Dalam simbol semiotik atau ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, tanda dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tanda atau sign, lambang atau simbol, isyarat, gejala, gerak, isyarat, gestur, kode, indeks, dan ikon. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan antara tanda-tanda tersebut, jenis-jenis dari tanda tersebut. Yang pertama, tanda adalah sesuatu yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan ilmiah. Dan yang kedua adalah lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah suatu atau sesuatu yang menandai hal yang tidak secara langsung dan ilmiah tetapi bersifat konvensional. Misalnya, warna merah secara konvensional dianggap sebagai melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Tetapi dalam dunia perpolitikan di Indonesia, warna merah dianggap melambangkan PDI Perjuangan. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, yang ketiga adalah sinyal atau isyarat. Sinyal atau isyarat adalah tanda yang sengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar si penerima sinyal melakukan sesuatu. Sinyal bersifat imperatif, memberikan suatu perintah kepada penerima sinyal untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita memberangkatkan lomba gerak jalan, ketua panitia memberikan isyarat dengan melambaikan bendera. Maka seorang guru menyuruh peluit untuk memberi aba-aba muridnya lari 100 meter. Lampu lalu lintas juga merupakan suatu perintah bagi pengguna jalan. Merah sebagai aba-aba berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau berarti jalan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah gerak atau isyarat. Gerak isyarat atau dalam in English is gesture adalah tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan dan tidak bersifat imperatif. Gerak isyarat ini juga merupakan suatu konvensi. Misalnya, gerakan menganggukkan pada suatu masyarakat tertentu digunakan untuk menyatakan tanda setuju, tetapi pada masyarakat lain justru sebaliknya digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Yang kelima yaitu gejala. Gejala adalah suatu tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan tanpa maksud. Oke, yang kelima yaitu gejala. Gejala adalah suatu tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan tanpa maksud, tetapi secara ilmiah menunjukkan atau mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Misalnya, ketika seseorang itu bersin-bersin, maka hal itu menunjukkan gejala flu. Panas tinggi merupakan gejala penyakit tifus. Seperti itu. Yang tanda yang keenam adalah kode. Kode adalah tanda baik berupa simbol, sinyal, maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda, tindakan yang disepakati untuk maksud tertentu. Kode bersifat sistematis yang dipahami oleh mereka yang sudah sepakat menggunakannya. Karena itu,
menjaga kerahasiaan. Sekelompok penutur tentu menggunakan kode-kode agar tidak dipahami oleh orang lain. Yang ketujuh adalah indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Misalnya, adanya asap menunjukkan adanya api. Suara gemuruh air menunjukkan adanya suatu air terjun atau datangnya air banjir bandang. Oke, tanda selanjutnya adalah icon. Icon adalah gambar atau patung dari wujud yang diwakilinya. Misalnya, denah jalan, gambar monumen, dan patung pahlawan. Itu semua adalah perwakilan dari benda aslinya. Baiklah, karakteristik yang ketiga adalah bunyi. Bahasa adalah bunyi. Language as a sound. Language is produced by human speech tools, but not all sound is our language. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi pada perubahan tekanan udara. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia, tetapi tidak semua bunyi itu yang dihasilkan adalah bunyi bahasa atau speech sound. Bunyi yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang bersin atau sedang batuk bukanlah bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat dilambangkan dengan tanda-tanda tertentu yang disepakati oleh penutur bahasa tersebut. Setiap bahasa mempunyai kekhasan tersendiri berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dimilikinya. Bunyi tertentu bisa jadi bersifat isyarat ada dalam setiap bahasa, tetapi bunyi-bunyi tertentu hanya ditemukan dalam bahasa tersebut. Karakteristik yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Language as a meaning. In a language, the utterance or words have meaning. Speech, for example, the word horse is denoted by a series of sound. The sound sequence has meaning. Horse, which refers to an animal that is usually used for riding or pulling a donkey. Oke, in Indonesia, in bahasa. Dalam suatu bahasa, ujaran atau kata-kata itu mempunyai makna. Ujaran sebagai lambang A mempunyai makna B, dan dalam realita kehidupan ditemukan rujukannya itu adalah C. Sebagai contoh, kuda itu dilambangkan sebagai deretan bunyi KUDA. Deretan bunyi tersebut mempunyai makna B, kuda, yang merujuk pada binatang yang biasanya digunakan untuk tunggangan atau menarik kereta kuda. Kebermaknaan bahasa tersebut tidak hanya pada tuturan kata, tetapi juga pada tataran bunyi, morfem, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Pada tataran kalimat misalnya urutan kata dapat mempengaruhi makna yang dihasilkan. Misalnya pada kalimat adik sedang membacakan temannya puisi. Kalimat yang kedua, temannya sedang membacakan adik puisi. Kalimat tersebut mempunyai unsur yang membentuk sebuah kalimat, namun hanya kalimat pertama lah yang bermakna baik, yaitu adik sedang membacakan temannya puisi. Oke, karakteristik. The next characteristic is language is arbitrary. Arbitrary means arbitrary, capricious, irregular, whichever you like. However, we also find several words that between the sound, symbol, and its reference seem to have a relationship. Oke, bahasa itu arbitrer, yang berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, dan sesukanya saja. Istilah arbitrer berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berbunyi dengan acuan, konsep, atau pengertian yang dimaksud. Misalnya, mengapa harus kuda bukan akut atau kadu, seperti itu. Dalam bahasa Inggris disebut horse, dalam bahasa Jepang disebut uma, dan dalam bahasa Jawa disebut jaran, dan di dalam bahasa Mandarin itu disebut sayang.
Perbedaan dalam menyebutkan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat arbitrer, seperti itu, tergantung dari mungkin dari letak geografis dari penutur bahasa tersebut, sehingga memunculkan sebuah kekhasan tersendiri dari penyebutan suatu kata atau dalam bahasa tersebut. Oke, karakteristik yang selanjutnya adalah bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, terdapat kata saya yang sudah disepakati oleh penutur bahasa Indonesia. Kata tersebut tidak bisa diubah menjadi, umpamanya hurufnya ditukar menjadi ayas, seperti itu. Baiklah, karakteristik yang selanjutnya adalah bahasa itu language is productive. Bahasa itu produktif. Oke, and language has a limited element, but with a limited number of elements and unlimited number of language units can map. Oke, bahasa itu konvensional. Bahasa itu produktif. Bahasa memiliki unsur yang terbatas, tetapi dengan unsur-unsur dan jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Bahasa Indonesia hanya mempunyai 5 vokal dan sejumlah konsonan, tetapi dalam bunyi bahasa yang terbatas tersebut, penutur bahasa Indonesia dapat berbahasa dalam waktu yang sangat lama, dan mereka tidak pernah kehabisan kata dalam bahasa Indonesia, karena dengan jumlah unsur yang terbatas dapat dihasilkan ujaran yang tidak terbatas. Inilah bahasa dikatakan sebagai produktif. Umpamanya sebagai contoh dalam AIWO itu dapat diambil kata bahasa, dan banyak lainnya lagi contohnya. Oke, karakteristik yang selanjutnya adalah language is unique. Each language has specific characteristics that other language don't have. These characteristics can include sound system, word formation system, sentence formation system, and other system. Oke, bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas dan spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas tersebut dapat menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Contohnya saja itu dalam penutur bahasa Indonesia dari Bali akan kesulitan melafalkan huruf T. Mereka bisa melafalkannya dalam sebagai TH atau TH. Itulah keunikan lafal dalam bahasa Bali yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, karakteristik yang selanjutnya adalah bahasa itu universal. Language is universal. Apart from being unique, language is also universal. This means that there are some characteristics that every language this world has. Selain unik, bahasa juga itu bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan yang bermakna, baik berupa leksikon, frase, klausa, dan kalimat atau wacana. Oke, karakteristik yang selanjutnya adalah bahasa itu dinamis. Language is dynamic. The language undergoes change because of the relationship between language and humans, their lives. Bahasa itu mengalami perubahan karena keterkaitan bahasa dengan manusia dan kehidupannya. Ketika kehidupan itu mengalami perubahan, maka secara tidak langsung ataupun langsung bahasa tersebut pun akan ikut berubah. Perubahan tersebut bisa terjadi pada semua tataran, baik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Misalnya, faham menjadi paham, kabar menjadi kabar,
dipermainkan, diberikan, seperti itu, dan masih banyak contoh yang lain. Oke, karakteristik yang selanjutnya adalah language is human. Bahasa itu manusiawi. The language belongs only to human but can be used by human. Bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Selain manusia, simpanse juga memiliki kemampuan untuk mengingat dan melafalkan sejumlah kata, tetapi binatang tersebut tidak mampu menggunakannya. Apa yang dilafalkannya itu untuk berkomunikasi. Dengan demikian semakin mempertegas bahwa bahasa benar-benar hanya milik manusia. Binatang mempunyai alat komunikasinya sendiri dan itu bukan bahasa seperti bahasa yang dimiliki oleh manusia. Oke, the last characteristic is the language varies. Language itu bervariasi. Language is spoken by a speech society. The members of the said community come from various social status and different cultural backgrounds. Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat tutur. Anggota masyarakat tutur tersebut berasal dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan terjadinya variasi bahasa. Berkaitan dengan ini terdapat berbagai istilah idolek, dialek, dan ragam. Idolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat. Seperti itu. Dan ragam itu adalah perbedaan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Okay, I think that's all from me for explain about the more specific of characteristic of human language. And the last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.